Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimawati dari kelas MGT 1 dengan NIM 1903040015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Di pertemuan 9 yaitu ada pemasaran internasional. Yang pertama, sifat pemasaran internasional. Pemikiran strategi dalam pemasaran internasional itu ada 4. Yang pertama, keunggulan kompetitif. Yang kedua, lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga, persaingan antar bangsa. Yang keempat, itu ada rantai penilaian. Selanjutnya, strategi pemasaran internasional itu juga ada 4. Yang pertama itu model 5 tahap. Yang kedua itu perencanaan pemasaran internasional. Yang ketiga itu bagaimana jika menganalisis. Yang keempat itu kontrol dan koordinasi. Selanjutnya, sifat-sifat pemasaran internasional. Yang pertama itu pengantaran pemasaran internasional. Selanjutnya, pemasaran internasional dan pengekspor. Itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemasaran internasional lebih dari ekspor, karena melibatkan yang pertama pemasaran produk yang telah diproduksi atau dirakit di negara tujuan. Yang kedua, membangun kehadiran permanence di luar negeri. Yang ketiga, lisensi atau warabela. Yang keempat itu ada scorching komponen dari negara-negara asing. Selanjutnya itu ada pemasaran internasional dan multinasional. Yang pertama itu ada pemasaran internasional, berarti pemasaran lintas batas nasional. Yang kedua ada pemasaran multinasional, berarti koordinasi berpadu kegiatan pemasaran perusahaan di seluruh dunia. Selanjutnya itu alasan untuk pemasaran luar negeri. Yang pertama itu skala ekonomi dan ruang lingkupnya. Yang kedua itu ada keberadaan pasar yang menguntungkan di luar negeri. Yang ketiga, pasar jenuh dalam negeri. Yang keempat, tingkat biaya R&D. Yang kelima itu ada peluang internasional. Selanjutnya yang keenam itu ada kurang kompetisi. Yang ketujuh ada perjanjian perdagangan baru. Selanjutnya, mengekspor. Mengekspor berarti penjualan di pasar luar negeri dari barang yang diproduksi, disimpan atau diolah untuk pemasukan asal negara. Ada 2 jenis mengekspor, yaitu ekspor pasif dan ekspor aktif. Selanjutnya, pertimbangan strategi dalam pemasaran internasional. Strategi berarti memilih arah umum bagian perusahaan bersama dengan desain organisasi, kebijakan, sistem dan gaya manajemen yang paling cocok untuk mengalahkan persaingan di lapangan. Selanjutnya itu ada model Porter, keunggulan kompetitif. Itu ada 3 bagian. Yang pertama itu kepemimpinan biaya. Yang kedua ada diferensiasi. Yang ketiga ada spesialisasi. Selanjutnya lingkungan yang kompetitif. Faktornya yang pertama, kemudahan masuknya pesaing ke pasar. Yang kedua, daya tawar pelanggan. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, ketersediaan pengganti. Dan yang kelima, tingkat tekanan kompetitif yang ada. Selanjutnya itu ada rantai penilaian atau rantai nilai. Kegiatan utamanya yang pertama yaitu logistik inbound. Yang kedua, operasi konversi input dan produk. Yang ketiga, output logistik, perhatian pada distribusi. Yang keempat, pemasaran penjualan. Yang kelima, kegiatan pelayan. Sekian kalau untuk pertemuan 9. Saya lanjutkan untuk materi pertemuan 10. Di pertemuan 10 yaitu ada materi digital marketing. Digital marketing itu sendiri berarti suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya
itu ada tujuan dan manfaat dari digital marketing. Yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar, karena dengan digital marketing perusahaan dapat melayani lebih banyak konsumen dan dapat menjangkau konsumen yang luas. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi dua arah, yaitu antara penjual dan pembeli. Yang ketiga itu ada meningkatkan pendapatan penjualan. Yang keempat ada mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Yang kelima itu ada mencapai tujuan merek, di mana mencapai tujuan merek ini seperti meningkatkan kesadaran merek. Yang keenam itu meningkatkan ukuran database. Dan yang ketujuh itu ada mencapai tujuan customer relationship marketing, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, terus frekuensi pembeli. Selanjutnya itu ada tingkat referensi pelanggan. Dan yang terakhir itu 8, memperbaiki manajemen rantai supply, seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan produk. Selanjutnya ada strategi digital marketing. Yang pertama itu content marketing, di mana content marketing ini berfokus pada proses pembuatan dan distribusi konten pada target customer dan bisnis. Yang kedua ada itu instant message marketing, di mana ini terhubung ke aplikasi seperti WhatsApp, Line atau Facebook, Messenger dan sebagainya. Selanjutnya itu ada social media marketing, di mana menggunakan sosial media seperti website, Instagram atau Shopee dan lain-lain. Yang keempat itu ada affiliate marketing. Ini dilakukan dengan cara partner. Kita partner dengan beberapa influencer, jadi influencer tersebut yang memproduksikan produk kita. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dari digital marketing. Yang pertama itu ada kelebihan dari digital marketing. Yang pertama itu website traffic. Dengan menggunakan digital marketing, perusahaan dapat melihat angka berapa banyak orang yang mengunjungi website dengan pasti menggunakan digital. Kita dapat juga melihat beberapa banyak halaman yang mereka kunjungi. Yang kedua itu contact performance dan lead generation. Yang ketiga itu ada attribute modeling. Selanjutnya itu ada kelemahan dari digital marketing. Selain ada kelebihan, juga ada kelemahannya. Beberapa kelemahan dari digital marketing yaitu yang pertama itu konsep pemasaran online ini mudah sekali ditiru oleh pihak lain. Yang kedua, era e-commerce juga memunculkan banyak sekali pesaing, karena sudah tidak ada batasan teori lagi yang bisa menghambat suatu perusahaan untuk memasarkan produknya. Yang ketiga itu ada berbagai produk tertentu yang belum tentu cocok untuk dipasarkan melalui digital marketing. Yang keempat itu jika ada reaksi balik dan negatif dari konsumen yang muncul di internet, ini bisa merusak reputasi perusahaan tersebut. Yang kelima itu digital marketing terlalu bergantung pada teknologi. Yang keenam itu ada belum semua kalangan saat ini melek terhadap teknologi atau internet. Jadi nggak semua orang itu menggunakan media sosial, nggak semua orang itu menggunakan internet untuk bertransaksi. Selanjutnya itu ada beberapa yang kita pahami. Selanjutnya itu ada beberapa yang kita pahami dalam materi ini, yaitu materi digital marketing. Baiklah, kita akan ke pertemuan 11. Baiklah, untuk pertemuan untuk pertemuan 11 ini ada materinya bisnis model Canva. Apa itu bisnis model Canva? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bisnis model Canva. Bisnis model Canva merupakan tool
dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa contoh dari bisnis model Canva. Yang pertama itu Pizza Hut. Problemnya banyak orang tua yang tidak sempat memasak dan anak-anaknya sudah lapar. Solusinya kita bisa mengorder Pizza Hut, yaitu cuman paling lama 30 menit kita langsung bisa makan. Nah, itu mudahnya kita dengan berbisnis Canva, berbisnis model Canva. Selanjutnya itu ada strategi layanan pelanggan. Ini ada beberapa. Yang pertama itu customer acquisition, yaitu menambah pelanggan baru. Yang kedua ada customer retention, mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga itu boosting sales, meningkatkan penjualan. Yang keempat itu ada increasing advocate, meningkatkan pelanggan setia. Selanjutnya ada pentingnya menjaga sumber daya. Itu ada 3. Yang pertama, menjamin bisnis Anda tetap berjalan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk Anda. Yang ketiga, menjaga biaya produksi. Selanjutnya itu ada cost structure, artinya skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda berupa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya. Berapa sih biaya sumber daya yang dipakai dan berapa biaya pemasarannya? Di sini ada beberapa contoh model bisnis Canva. Teman-teman sekalian bisa lihat di YouTube ataupun internet. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan 13, yaitu pengembangan strategi dan program penetapan harga. Yang pertama itu memahami penetapan harga. Sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi penjual dan pembeli. Dulu harga beroperasi sebagai determin utama pilihan pembeli, di mana konsumen dan pengecer menekan produsen menurunkan harga. Hasilnya adalah pasar dengan diskon besar-besaran atau disebut dengan promosi. Yang kedua itu lingkungan penetapan harga yang berubah. Kini praktek penetapan harga mengalami beberapa perubahan. Banyak perusahaan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen untuk membeli produknya. Selanjutnya ada lingkungan penetapan harga yang berubah. Contohnya Coca-Cola sukses menjual produk Coke Black dengan harga 2 kali lipat dari harga Coca-Cola. Selanjutnya yaitu ada psikologi konsumen dan penetapan harga. Itu ada 3, yaitu yang pertama harga referensi, yang kedua asumsi harga kualitas, yang ketiga itu ada akhiran harga. Selanjutnya kemungkinan harga referensi konsumen. Itu ada beberapa bagian. Bagian pertama itu harga yang wajar atau produk yang seharusnya. Yang kedua itu harga umum. Yang ketiga itu harga terakhir yang dibayarkan. Yang keempat itu ada batas atas harga. Yang kelima itu ada batas bawah harga. Yang keenam harga pesaing. Yang ketujuh harga masa depan yang diharapkan. Yang kedelapan harga diskon. Selanjutnya akhir harga. Ini ada 2. Yang pertama itu petunjuk menetapkan harga obral dan harga yang berakhir angka 9. Dapat dijadikan sarana promosi. Yang kedua harga yang berakhir dengan angka 0 dan 5
juga dianggap lebih mudah diproses dan diingat konsumen. Selanjutnya ada memilih tujuan penetapan harga. Yang pertama, banyak pembeli. Yang kedua, biaya satuan produksi volume kecil tidak begitu tinggi. Yang ketiga, harga awal yang tinggi tidak menarik, lebih banyak pesaing di pasar. Yang keempat itu ada harga yang tinggi, mengkomunikasikan cita produk yang unggul. Selanjutnya itu ada penentuan permintaan, elastisitas harga permintaan. Yang pertama yaitu semakin tinggi elastisitas, semakin besar pertumbuhan volume dari pengurangan harga sebesar 1%. Yang kedua, elastisitas harga tergantung pada besaran dan arah perubahan harga terkontemplasi. Yang ketiga itu elastisitas harga jangkauan panjang berbeda dengan jangka pendek. Selanjutnya ada memperkirakan biaya. Kalkulasi biaya target, biaya yang dapat berkurang akibat usaha terkonsentrasi oleh perancang, insinyur, dan agen pembeli untuk mengurangi biaya. Contoh, makanan kucing 9 Life menerapkan biaya target 4 kaleng untuk $1 melalui pembentukan ulang kemasan. Selanjutnya yaitu penetapan harga terdiferensiasi, diskriminasi harga tingkat 2. Itu penjual mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang membeli volume yang lebih besar. Contoh, pembelian dalam paket jumlah besar dapat mengurangi harga, seperti kayak kita menjadi reseller dalam suatu produk gitu. Selanjutnya itu ada penetapan harga lokasi. Contohnya, bioskop memvariasi harga tempat duduk berdasarkan penonton untuk berbagai lokasi. Selanjutnya memulai dan merespon perubahan harga. Merespon perubahan harga pesaing. Contoh, General Mills menyusutkan kemasan dan penurunan harga produk serealnya untuk menghadapi pesaing. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi pertemuan 14. Baiklah, kita lanjut pertemuan ke-14, yaitu dengan materi mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Di sini ada beberapa tren dalam praktik pemasaran. Yang pertama itu rekayasa ulang, yang kedua itu alih daya, yang ketiga penetapan tolak ukur, yang keempat kemitraan dan pemasok, yang kelima bermitra dengan pelanggan, yang keenam itu ada melakukan merger, yang ketujuh melakukan globalisasi, kedelapan mendaftarkan, kesembilan memfokuskan, ke-10 itu mempercepat, dan ke-11 itu memperdayakan. Selanjutnya mengelola departemen pemasaran. Organisasi fungsional, yang pertama itu bentuk organisasi pemasaran paling umum yang terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran. Keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional itu adalah kesederhanaan administratif. Namun, bentuk ini juga dapat kehilangan efektivitasnya ketika jumlah produk pasar meningkat. Selanjutnya itu ada mengelola departemen pemasaran. Ada organisasi geografis, contohnya tingkat penetrasi pasar yang beragam di timur dan barat menggunakan roki pemaksa. Selanjutnya di sini ada tugas yang dapat dilakukan manajer merek. Yang pertama, mengembangkan strategi jangka panjang dan kompetitif untuk produk. Yang kedua itu ada menyiapkan rencana pemasaran dan peramalan penjualan tahunan. Yang ketiga itu ada pemasaran dengan agensi iklan dan pengadaan barang untuk pengemasan teks program dan kampanye. Yang keempat itu ada meningkatkan dukungan
produk di antara tenaga penjualan dan distributor. Yang kelima itu ada mengumpulkan intelijen yang berkesinambungan tentang kinerja produk, sikap pelanggan dan penyalur, serta masalah dan peluang baru. Yang keenam itu ada mengadakan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang telah berubah. Selanjutnya di sini ada mengelola departemen pemasaran, organisasi manajemen pemasaran, di mana kegiatan ini pemasaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda-beda dan tidak hanya memfokuskan pada fungsi wilayah atau produk pemasaran. Organisasi manajemen pelanggan, di mana perusahaan dapat mengelola diri untuk memahami dan berurusan dengan pelanggan perorangan, bukan dengan pasar massal atau bahkan dengan segmen pasar. Selanjutnya di sini ada membangun organisasi pemasaran kreatif, di mana untuk tetap bertahan dalam pasar, perusahaan harus memiliki kapabilitas dan inovasi, imajinasi strategis. Kapabilitas tersebut berasal dari pengumpulan alat-alat, proses keahlian dan ukuran yang memungkinkan perusahaan menghasilkan ide yang banyak dan lebih baik dari pesaing. Selanjutnya, pemimpin pasar cenderung melewatkan tren dan menghindari resiko, di mana terobsesi untuk melindungi pasar lama dan sumber daya fisiknya, serta lebih tertarik pada efisiensi dibandingkan inovasi. Selanjutnya di masa depan pemasaran, tantangan dan peluang baru di pemasaran modern. Yang pertama itu kejatuhan departemen pemasaran, kenaikan pemasaran holistik. Yang kedua, kejatuhan pemasaran pengeluaran bebas dan kenaikan pemasaran ROI. Yang ketiga, kejatuhan intuisi pemasaran, kenaikan ilmu pemasaran. Yang keempat itu ada kejatuhan pemasaran manual dan kenaikan pemasaran torotominatisasi. Yang kelima ada kejatuhan pemasaran massal dan kenaikan pemasaran presisi. Selanjutnya yang terakhir itu masa depan pemasaran. Maka pemasaran memerlukan beberapa kompetensi. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang kedua, manajemen hubungan mitra atau PRM. Yang ketiga, ada pemasaran database dan pengalian dana. Yang keempat, ada manajemen pusat kontak dan telemarketing. Yang kelima, ada pemasaran hubungan masyarakat. Yang keenam, ada manajemen hubungan merek dan aset merek. Yang ketujuh, ada pemasaran pengalaman. Yang kedelapan, ada komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang kesembilan, analisis probabilitas berdasarkan segmen pelanggan dan saluran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.